Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Saputra dari mahasiswa STI Riau Akbar Pekanbaru Riau dengan NIM 215300059 Manajemen Keuangan 1 dengan dosen Ibu Asnawati SEMM tentang rasio keuangan, di mana rasio keuangan ada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Yang pertama, saya akan bahas tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek. Nah, dari rasio likuiditas ini kita dapat melihat seberapa likuidnya perusahaan. Untuk mengukur rasio likuiditas ini tidak dapat dilakukan satu kali atau dua kali, melainkan berkali-kali, supaya terlihat perkembangan rasio likuiditas ini dari waktu ke waktu. Nah, rasio likuiditas ini memiliki manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, menunjukkan seberapa cepatkah perusahaan tersebut melunasi hutang atau kewajiban terhadap perusahaan tersebut. Kemudian, menunjukkan seberapa jumlah atau banyaknya uang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada menjadi poin penting bagi perusahaan jika perusahaan disetujui dalam bisnis atau investasi yang menguntungkan. Nah, perusahaan juga harus sedia menyediakan dana yang bersifatnya mendadak. Jadi kalau ada perusahaan yang bersifatnya mendadak untuk menyiapkan dana, harus siap seperti itu. Oke, kita lanjut untuk cara pengukuran rasio likuiditas. Ada juga cara mengukurnya, yaitu ada current ratio, rasio kas, atau quick ratio. Yaitu kalau yang current ratio atau rasio lancar, yaitu perbandingan dengan aktiva lancar dengan utang lancar dikali 100%. Jika hasilnya di atas 200%, maka dikatakan liquid. Kalau di bawah berarti illiquid. Sama seperti current ratio, rasio lancar, atau quick ratio, rasio cepat, atau rasio kas atau kas ratio. Sama seperti itu gitu. Kalau yang rasio kas itu rumusnya kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar dikali 100%. Kalau yang rasio cepat itu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Seperti itu. Sama kalau di atas 200% berarti liquid, kalau di bawah berarti illiquid. Oke, kita lanjut ke solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang dan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jaminan aktiva dan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau yang rasio likuiditas itu hanya jangka pendek saja, tapi kalau yang solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, rasio ini juga memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki kreditur atau pemberi utang. Jika aset perusahaan lebih banyak daripada pemegang saham, perusahaan tersebut kurang leverage. Nah, adapun tujuan serta manfaat solvabilitas diantaranya menganalisis status sebuah perusahaan serta juga kemampuannya di dalam memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. Yang kedua, mengetahui status sebuah perusahaan dengan melihat keseimbangan antara jumlah modal serta juga aktiva tetap yang dipunya. Dan yang ketiga yaitu untuk dapat mencari tahu berapa besarnya rupiah dari modal sendiri yang akan digunakan ialah sebagai jaminan pembayaran utang jangka panjang. Nah, adapun cara mencari rumus rasio solvabilitas dan rumus hitungnya yaitu debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Total utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Kalau yang debt ratio atau rasio utang yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Kemudian times interest ratio atau laba sebelum pajak dan bunga dikali 100% dibagi beban bunga. Itulah pengertian serta rumus ataupun manfaat dari solvabilitas. Kita lanjut ke rentabilitas. Rentabilitas merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari waktu periode tertentu. Perusahaan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan laba besar pastinya akan selalu meningkatkan target laba setiap tahunnya.
Namun, laba yang besar belum tentu bisa menjadi patokan bahwa perusahaan telah efisien dalam bekerja. Untuk bisa mengetahui efisien atau tidaknya suatu perusahaan, bisa dilakukan dengan cara membandingkan antara laba yang didapatkan dengan modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Bisa menghasilkan laba atau dengan cara menghitung rasio rentabilitasnya. Nah, rasio rentabilitas juga memiliki dua jenis. Yang pertama rentabilitas ekonomi dan yang kedua rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas ekonomi yaitu kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari modal asing maupun modal pribadi. Kalau yang rentabilitas modal sendiri itu hanya keuangan atau milik pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang rasio keuangan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton di channel YouTube saya.